Pernyataan Jepang bahwa Cina tumbuh sebagai ancaman keamanan melalui buku putih pertahanan sesungguhnya bukan hal baru. Merespon pandangan tersebut, Cina juga telah berulang kali menyatakan keberatannya terhadap buku putih pertahanan Jepang, terutama sejak era pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Pada tahun 2013 misalnya, Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan kemarahannya karena buku putih pertahanan Jepang menyebut Cina tidak transparan dalam memaparkan kekuatan militernya dan memposisikan Cina sebagai negara yang mengancam eksistensi negara lain di Asia. Buku putih pertahanan Jepang pada tahun-tahun selanjutnya lebih memberi penekanan pada kehadiran militer Cina yang dianggap perlu diwaspadai di wilayah sengketa Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Otoritas Cina menganggap Jepang sedang menyuarakan permusuhan serta membangkitkan masalah antara Cina dan negara-negara tetangganya, menyatakan Cina lebih berbahaya dari Korut dalam buku putih pertahanan tahun 2019. Sementara di sisi lain, Jepang dan Cina juga banyak membangun kerjasama di berbagai bidang, tampaknya semakin mengecewakan Cina. Atas buku putih pertahanan Jepang yang baru saja dirilis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menyatakan bahwa Jepang telah membuat tuduhan yang tidak benar terhadap pertumbuhan dan aktivitas normal militer Cina. Menurut Geng Shuang, Jepang seharusnya membantu meningkatkan sikap saling percaya antara kedua negara dan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Bagi Cina, peningkatan kekuatan militernya merupakan sesuatu yang normal seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Sejak tahun 2018, Cina setiap 2 tahun juga meluncurkan buku putih pertahanan sebagai upaya menunjukkan transparansi kebijakan dan menyampaikan pesan bahwa Cina cinta perdamaian. Melalui buku putih pertahanannya, Cina selalu menegaskan bahwa upaya menyatukan kembali Taiwan dengan Cina serta penanganan separatis di Tibet dan Xinjiang merupakan prioritas utama pembangunan kekuatan militernya. Cina juga menyatakan langkah Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk memperkuat kehadiran militer dan aliansi mereka di Asia Pasifik telah membawa ketidakpastian di kawasan tersebut. Cina juga menganggap sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan telah merusak keseimbangan strategis kawasan. Pandangan Cina terhadap lingkungan strategis terkini juga dapat dipahami melalui buku putih pertahanan tahun 2019 Cina. Posisi Cina ini tidak dapat dipisahkan dari dokumen strategis Amerika Serikat, yaitu Nationality Security Strategy tahun 2017 dan National Defense Strategy tahun 2018. Kedua dokumen strategis Amerika Serikat tersebut menyatakan Cina sebagai sasaran utama penguatan militer Amerika Serikat dan menyebut Cina sebagai pesaing strategis utama bagi Amerika Serikat. Buku putih pertahanan Cina merupakan respon langsung terhadap perubahan strategi Amerika Serikat yang disampaikan dalam dokumen strategis Amerika Serikat, yaitu dari fokus terhadap kontra terorisme dan ekstremisme menjadi kompetisi dan kemungkinan konflik dengan Cina dan Rusia. Ini mempertegas bahwa Amerika Serikat dan Cina merupakan dua adidaya yang sedang berkompetisi. Kekhawatiran Jepang terhadap pertumbuhan pusat kekuatan militer Cina yang diungkap secara terbuka dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan strategi Amerika Serikat yang menempatkan Cina sebagai sasaran utama penguatan militer Amerika Serikat dan sikap Cina yang menyatakan pertumbuhan militernya berlangsung wajar yang diikuti peningkatan signifikan belanja pertahanan masing-masing negara tersebut merupakan kondisi yang perlu dicermati oleh negara-negara di kawasan. Upaya masing-masing negara untuk transparan ternyata belum menghasilkan sikap saling percaya, melainkan mendorong terjadinya persaingan kekuatan militer. Peningkatan persaingan kekuatan militer di antara ketiga kekuatan besar ini akan melahirkan ketimpangan kekuatan yang sangat besar, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kondisi ini dapat mendesak negara-negara lainnya untuk merespon dan turut memacu pembangunan kekuatan militernya. Sikap saling curiga antar negara di kawasan pun akan meluas sehingga merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.